Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah merasakan kegelisahan, kebingungan, atau keresahan dalam hidupnya. Ada kalanya hati terasa sempit, pikiran penuh beban, dan langkah terasa berat. Saat itu, kita sering bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa begitu sulit? Bagaimana caranya agar hati ini kembali tenang dan damai? Sesungguhnya Allah telah memberikan kunci ketenangan itu. Ketenangan bukan datang dari harta, bukan dari jabatan, dan bukan pula dari pujian manusia. Ketenangan sejati lahir dari hati yang selalu mengingat Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Ala bidzikrillahi tathmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. QS Ar-Ra'd 28. Maka dalam kesempatan kali ini, mari kita sama-sama merenungkan dan mengamalkan doa-doa penyejuk hati. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran, dan doa-doa yang akan membuat jiwa kita terasa lebih ringan, lebih kuat, serta lebih damai dalam menghadapi ujian kehidupan. Sahabat sekalian, duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dengarkan dengan hati yang terbuka. InsyaAllah, setiap untayan doa ini akan menjadi cahaya penyejuk bagi hati kita. Yang pertama, menenangkan hati dengan mengingat Allah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada saat-saat di mana hati kita terasa sempit, pikiran terasa penuh, dan jiwa tidak tenang. Kita mencari-cari ketenangan di berbagai tempat. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mencarinya dalam hiburan, bahkan ada yang mencarinya pada manusia. Namun pada akhirnya, semua itu hanyalah ketenangan semu. Begitu selesai, hati kembali resah. Allah telah mengajarkan kepada kita kunci utama ketenteraman hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ala bidzikrillahi tathmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. QS Ar-Ra'd 28. Ayat ini adalah jawaban bagi siapa saja yang sedang gelisah. Ternyata, obat hati bukanlah dunia, melainkan zikir dan doa yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Coba kita perhatikan, ketika lidah ini berzikir, hati perlahan ikut tenang. Saat kita mengucapkan Subhanallah, hati mengingat betapa maha sucinya Allah. Alhamdulillah, hati belajar bersyukur. Allahu Akbar, hati merasa kecil di hadapan kebesarannya. La ilaha illallah, hati kembali yakin bahwa hanya Allah tempat bergantung. Zikir ini bisa diamalkan kapan saja, ketika selesai salat, ketika berjalan, bahkan saat hati sedang kalut. Ulangi perlahan, resapi maknanya, biarkan setiap kalimat mengetuk pintu jiwa kita. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa indah untuk menenangkan hati dari kegelisahan dan beban pikiran. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan utang dan tekanan manusia. Sahabat yang mulia, bacalah doa ini setiap selesai salat atau ketika dada terasa sesak. InsyaAllah, Allah akan lapangkan hati kita, hilangkan rasa gelisah, dan gantikan dengan ketenangan yang mendalam. Yang kedua, doa memohon ketenangan jiwa. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketenangan jiwa adalah anugerah yang sangat besar. Banyak orang yang tubuhnya sehat, hartanya melimpah, kedudukannya tinggi, tetapi jiwanya gelisah. Sebaliknya, ada orang yang sederhana hidupnya, bahkan penuh keterbatasan, namun wajahnya berseri-seri karena hatinya tenang.
Inilah bukti bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah yang menurunkannya ke dalam hati hambanya yang beriman. Salah satu doa yang bisa kita amalkan untuk mendapatkan ketenangan jiwa adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam saat beliau menghadapi tugas yang sangat berat, yaitu berdakwah kepada Fir'aun. Dalam situasi penuh tekanan itu, beliau memohon kepada Allah dengan doa, Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka memahami ucapanku. Doa ini begitu dalam maknanya. Kita memohon agar Allah melapangkan dada kita, karena hati yang lapang adalah kunci ketenangan. Kita memohon agar Allah memudahkan urusan, sebab jiwa sering gelisah saat merasa semua terasa sulit. Kita memohon agar Allah melancarkan lidah, karena hati yang tenang lahir dari komunikasi yang baik dan ucapan yang benar. Sahabat sekalian, cobalah amalkan doa ini setiap kali menghadapi masalah, pekerjaan, atau beban hidup. Bacalah dengan tenang, ulangi beberapa kali, resapi artinya. Insya Allah, Allah akan memberi kekuatan, ketenangan, dan jalan keluar. Selain doa Nabi Musa, Rasulullah juga mengajarkan untuk sering mengucapkan Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini adalah perisai hati. Saat kita merasa sendirian, kalimat ini meyakinkan bahwa Allah selalu bersama kita. Saat kita bingung, kalimat ini mengingatkan bahwa Allah lah sebaik-baik penolong. Sahabat yang baik, jangan biarkan kegelisahan menguasai hati. Dekatlah kepada Allah, panjatkan doa-doa ini dengan penuh kesungguhan. Insya Allah jiwa kita akan dipenuhi ketenangan, walau dunia di sekeliling kita penuh kegaduhan. Yang ketiga, doa penyejuk hati dalam kesedihan. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesedihan. Ada kalanya kita kehilangan orang yang kita cintai. Ada saatnya doa kita belum terjawab. Ada masanya ujian datang silih berganti hingga air mata pun tak terbendung. Kesedihan adalah fitrah manusia, tetapi Allah tidak membiarkan kita larut di dalamnya. Dia memberikan jalan agar hati kembali tenang, yakni dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satu doa yang sangat indah untuk meredakan kesedihan berbunyi, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tharfata ainin, wa ashlih li syani kullahu, la ilaha illa anta. Artinya, Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Jangan biarkan aku bersandar pada diriku walau sekejap mata. Perbaikilah segala urusanku, tiada Tuhan selain Engkau. Doa ini mengajarkan bahwa kita tidak mampu menghadapi hidup seorang diri. Bahkan sekejap mata pun kita butuh pertolongan Allah. Saat kesedihan datang, hati terasa rapuh. Tetapi ketika kita memohon rahmat-Nya, jiwa menjadi kuat kembali. Sahabatku, bacalah doa ini dengan penuh keyakinan. Ulangi perlahan, biarkan setiap kata menetes ke dalam hati. Saat air mata jatuh, ucapkan doa ini. Saat malam terasa panjang, ucapkan doa ini. Insya Allah, Allah akan gantikan kesedihan dengan ketenangan, kegelisahan dengan kekuatan, dan tangisan dengan senyuman. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa kesedihan, lalu ia membaca, La ilaha illallahu al-azhimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azhim, La ilaha illallahu rabbus samawati, wa rabbul ardi, wa rabbul arshil karim. Melainkan Allah akan angkat kesedihan itu dan gantikan dengan kebahagiaan. HR Bukhari Muslim.
Sahabat sekalian, kesedihan memang tak bisa dihindari, tetapi dengan doa-doa ini, hati akan lebih kuat, jiwa akan lebih sabar, dan hidup terasa lebih damai. Yang keempat, doa perlindungan dari hati yang gelisah. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih berat daripada memiliki hati yang gelisah. Hati yang tidak pernah merasa tenang, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Hati seperti ini membuat hidup terasa berat, meski dunia terlihat lengkap di sekelilingnya. Rasulullah sendiri pernah berlindung kepada Allah dari hati yang keras dan jiwa yang gelisah. Beliau mengajarkan doa yang begitu indah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Sahabat sekalian, betapa dalam makna doa ini. Kita memohon agar Allah menjaga hati kita tetap lembut, mudah menerima nasihat, dan selalu khusyuk dalam ibadah. Kita juga berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas, sebab orang yang hatinya tamak tidak akan pernah merasakan ketenangan. Cobalah renungkan, berapa banyak orang yang sudah memiliki segalanya, tetapi masih merasa kosong. Itulah hati yang tidak dijaga oleh Allah. Maka dengan doa ini kita memohon agar Allah melindungi kita dari kegelisahan yang tidak berkesudahan. Amalkan doa ini setiap selesai salat atau ketika hati mulai gundah. InsyaAllah Allah akan menjadikan hati kita lembut, tenang dan damai dalam ridha-Nya. Yang kelima, doa penyejuk hati untuk keluarga. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketenangan hati tidak hanya kita rasakan secara pribadi, tetapi juga lahir dari suasana rumah dan keluarga. Betapa banyak orang yang di luar tampak bahagia, namun ketika pulang ke rumah justru merasa gundah karena tidak ada ketenangan. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana, tapi rumah tangganya penuh dengan kasih sayang, sehingga hatinya selalu damai. Di dalam Al-Quran mengajarkan doa yang begitu indah untuk memohon ketenangan hati melalui keluarga. Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kisah Al-Furqan 74. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini bukan sekadar permohonan agar keluarga kita bahagia, tetapi juga agar pasangan dan anak-anak kita menjadi penyejuk hati, penolong dalam ketaatan, serta peneguh iman. Sebab rumah tangga yang berlandaskan iman akan melahirkan kedamaian sejati. Sahabat sekalian, bayangkan betapa indahnya ketika seorang ayah melihat anaknya salat dengan khusyuk, ketika seorang ibu mendengar doa dari mulut kecil anaknya, ketika suami dan istri saling menasihati dengan lembut. Semua itu adalah wujud dari doa ini yang Allah kabulkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Bacalah doa ini setiap selesai salat, terutama salat maghrib dan isya, ketika keluarga berkumpul. Ajak pasangan dan anak-anak untuk ikut mengucapkannya bersama. Doa yang dipanjatkan bersama akan semakin menguatkan ikatan hati. Selain itu, biasakan membaca zikir di dalam rumah. Rasulullah bersabda, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dengan zikir dan rumah yang tidak disebut nama Allah adalah seperti orang hidup dan orang mati. HR Muslim. Maka jadikan rumah kita penuh dengan zikir, doa dan tilawah Al-Quran. InsyaAllah rumah itu akan dipenuhi ketenangan, keberkahan dan kasih sayang. Sahabatku, keluarga adalah amanah sekaligus ladang pahala. Dengan doa ini,
Semoga Allah jadikan pasangan dan anak-anak kita sebagai penyejuk hati, penguat iman, dan sebab kita semua berkumpul kembali di surganya. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Kadang ujian datang dalam bentuk kesulitan, kadang dalam bentuk kehilangan, bahkan kadang datang berupa kenikmatan yang membuat kita lupa. Semua itu membutuhkan satu kunci, kesabaran. Dengan sabar, hati tetap tenang meski badai menghadang. Dengan sabar, jiwa tetap damai meski dunia berguncang. Al-Quran mengabadikan doa para pejuang yang menghadapi cobaan berat. Mereka memohon dengan penuh ketundukan. Rabbana afrigh alaina syabran watsabbit aqdamana wanshurna alal qawmil kafirin. Qiyas Al-Baqarah 250. Artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Doa ini sangat indah. Kita memohon agar Allah melimpahkan kesabaran, bukan sekadar memberi sedikit, tetapi melimpahkan dengan penuh keberkahan. Kita juga memohon agar Allah meneguhkan hati, karena hati manusia mudah goyah. Dan kita memohon pertolongan, sebab tanpa Allah, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Sahabat sekalian, bacalah doa ini ketika menghadapi ujian besar, saat hati goyah, atau ketika kesabaran hampir habis. Ulangi dengan perlahan, biarkan kata demi kata menetes ke dalam hati. Insya Allah jiwa menjadi lebih kuat dan hati lebih lapang. Selain doa tersebut, Rasulullah juga mengajarkan zikir sederhana namun penuh makna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Kalimat ini bukan hanya untuk orang yang ditimpa musibah kematian, tetapi untuk setiap musibah yang menimpa. Dengan kalimat ini, kita ingat bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sahabatku, kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha. Kesabaran adalah kekuatan untuk tetap berjuang dengan hati yang tenang. Maka perbanyaklah doa ini, iringi dengan tawakal dan kuatkan hati dengan zikir. Insya Allah, Allah akan memberi kita keteguhan hati hingga akhir hayat. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah doa-doa penyejuk hati yang telah kita renungkan bersama. Doa untuk menenangkan jiwa, doa saat kesedihan, doa untuk keluarga, hingga doa agar kita diberi kesabaran dan keteguhan hati. Semua doa ini adalah bekal kita dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh ujian. Ingatlah, sahabatku, hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari cobaan. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya sendirian. Dia selalu dekat, selalu mendengar, dan selalu siap menolong. Tugas kita hanyalah mengetuk pintunya dengan doa, menyebut namanya dengan zikir, dan memasrahkan hati kita hanya kepadanya. Jadikan doa sebagai sahabat setiap waktu. Bangun hari dengan doa, akhiri malam dengan doa, dan isi sela-sela hidup dengan doa. Karena doa bukan sekadar permintaan, tetapi juga bukti cinta, tanda kerendahan hati, dan jalan menuju ketenangan sejati. Semoga dengan doa-doa ini, hati kita senantiasa damai, jiwa kita tentram, dan hidup kita penuh keberkahan. Dan semoga kelak Allah satukan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.